Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, umat yang telah dipilih Tuhan, yang dikasih dengan kasih setia yang kekal, percayalah kita ada semua karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Bersama Galilea Community of Christ, naikkan syukurmu, naikkan pujian buat Tuhan, bersorak-sorai, nyatakan bahwa kita adalah kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeah. Dia Yesus Tuhan kita, Dia Bapa kita, Dia sahabat kita. Naikkan syukur pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kami nyatakan Tuhan bersama-sama, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, nyatakan buat Tuhan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kau sahabatku, berada di hidupku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di hidupku selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, buat sahabat kita, buat Bapa kita yang baik, yang telah begitu mengasihi kita. Amin. Hari ini percayalah, oleh karena iman percaya setiap kita, Tuhan memberikan rohnya di dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun dunia di dalam kegelapan, bangsa-bangsa menuju kekelaman, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita, karena setiap kita telah menerima bagian yang terbaik. Kita telah menerima dengan iman kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita. Percayalah semua karena kemurahan Tuhan.
Mari biar setiap kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita hari ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan dengan iman percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia yang mengerti hidup kita, Dia yang memegang teguh janji dan sumpahnya bagi setiap kita. Walau gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, tapi kasih setia Tuhan terus nyata bagi setiap kita yang telah dipilih-Nya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Bapa, pengagungan kami bagi nama-Mu yang kudus, untuk kasih setia-Mu, untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. Di ibadah online minggu hari ini Bapa, kami percaya kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Biar iman kami kembali diteguhkan Bapa. Kami kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Dan biar kami gantungkan hidup kami kepadamu Yesus. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi bersama-sama dengan iman nyatakan buat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya
Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, oh Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan iman kami, angkat tangan kami nyatakan, Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh Tuhan, di hidupku tak tergoncangkan Bapa, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah Yesus, Kau tetap Allah yang tak tergoncangkan Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Oh haleluya, sebab semua karena anugerah-Mu kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh haleluya, haleluya.
namamu, kudus Engkau, oh Tuhan. Di tahta kasih karunia-Mu kami datang menyembah Bapa, dan kami percaya kami menerima kasih karunia demi kasih karunia hanya oleh namamu yang kudus, Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan, selama ada nafas di hidup kami. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Tinggikan namamu Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus, Yesus kekuatan. Haleluya. Yesus kekuatan. Kami nyatakan Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Jemaat GCC yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Jemaat berada dan mengikuti acara ini, saya menyampaikan salam, selamat untuk kita sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan istimewa yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dalam kesempatan ini kita akan membaca, merenungkan satu bagian kebenaran Tuhan yang akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan kita sekalian dalam kita boleh menghadapi perjuangan hidup kita di hari-hari ini. Keadaan dunia semakin sulit, semakin berat, tapi kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan, kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan menopang kita senantiasa. Sehingga kita akan tetap kuat menghadapi berbagai realita kehidupan yang sedang kita jalani dan hadapi di hari-hari ini.
Renungan firman Tuhan hari ini akan melengkapi dan memberkati kita sekalian. Saya mengambilnya dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-21 sampai 23 yang akan saya baca dan Bapak Ibu bisa menyimaknya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Renungan kita hari ini saya akan berikan satu tema atau topik, yaitu rahasia untuk meraih rancangan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan, semua kita pasti akan memiliki satu rencana, impian, harapan tentang kehidupan hari esok kita yang lebih baik dari apa yang kita alami dan kita saksikan hari ini. Bagi kita, hari esok adalah sebuah misteri. Tidak ada sesuatu pun yang kita bisa prediksi apa yang akan terjadi di masa depan kita. Jangankan satu hari, satu minggu, atau satu bulan ke depan, satu tahun ke depan. Satu detik di hadapan kita, itu adalah sebuah misteri yang kita tidak bisa pastikan apa yang akan terjadi. Selangkah depan kita, semuanya adalah misteri dan rahasia Tuhan. Dan kita akan senantiasa mengimani bahwa hari-hari hidup kita, masa depan hidup kita, ada dalam jaminan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita percaya janji kebenaran Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu adalah merupakan rancangan yang terbaik sesuai standar dari Tuhan. Standar rancangannya yang paten dan permanen. Setiap manusia, saya katakan di awal tadi, pasti akan memiliki rencana-rencana kehidupan ke depan. Kita merindukan, kita seringkali bercita-cita untuk kita boleh memiliki masa depan yang luar biasa. Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan, apakah itu berhubungan dengan profesi, usaha, keluarga, kesehatan, ekonomi, studi, dan sebagainya. Kita senantiasa dalam hidup kita merindukan, mengharapkan banyak hal yang terbaik untuk masa depan kita. Namun seringkali dalam kenyataannya, banyak orang yang ternyata gagal untuk mewujudkan segala cita-cita, impian, dan harapan itu. Walaupun sudah berusaha dengan maksimal, ada banyak faktor yang bisa menjadikan penyebab banyaknya seringkali kegagalan yang kita harus hadapi dan kita terima. Baik itu faktor yang sifatnya internal maupun yang bersifat eksternal. Misalnya karena keterbatasan, karena kesalahan yang kita lakukan, dan berbagai faktor lainnya. Bagi orang percaya, kegagalan mungkin sesuatu yang bisa kita terima dengan keyakinan bahwa apa yang kita inginkan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan pasti memberikan bukan hanya yang baik. Saya percaya Tuhan selalu menyediakan, mempersiapkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Yang kita tidak bisa lihat, yang kita tidak dengar, yang kita tidak pernah timbul dalam hati kita. Alkitab berkata, justru itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita anak-anaknya. Untuk itu, jangan pernah kecewa. Bila ada rencana kita yang gagal, ada harapan, ada impian kita yang tidak terwujud. Segala sesuatu yang kita rancangkan dan kita harapkan harus sesuai, harus cocok dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi rancangan dan kehendak daripada Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Ya, dia tidak pernah keliru, dia tidak pernah salah, dan juga dia tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Kita mau belajar tentang bagaimana tokoh Alkitab yang sangat terkenal, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diizinkan Tuhan, mereka dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala. Tapi justru dalam perapian menyala-nyala itu, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Demikian juga Daniel, dimasukkan ke dalam kandang singa. Tuhan izinkan Daniel harus berada di sana. Tapi satu hal yang kita lihat dalam kisah tentang Daniel, Tuhan melindungi dia, Tuhan menjaga dia, sehingga benar-benar diluputkan dari apapun yang terjadi di dalam gua singa itu. Bapak Ibu jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan ini berdasarkan renungan kita dalam Amsal pasal 19,
Ada 3 poin penting yang akan menjadi renungan bagi kita sekalian. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Menyerahkan semua rencana dan pengharapan kita pada kedaulatan kuasa Tuhan. Hari ini, apapun harapanmu, impianmu, cita-citamu. Poin yang pertama, berdasarkan ayat 21, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan semua rencana dan pengharapan kita berdasarkan kedaulatan daripada kuasa Tuhan. Manusia boleh merancangkan banyak hal dalam hidup untuk bagaimana kita menjalani kehidupan yang akan datang. Kita berharap untuk lebih baik, harus lebih nyaman. Poin yang pertama adalah kita harus taat setia kepada Tuhan. Sesuatu yang wajar bila apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan sempurna, berjalan dengan lancar, dengan mulus mungkin. Namun demikian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita hanya sebatas tukang rancang. Ya, jadi kita hanya bisa merancangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Karena segala-galanya bergantung kepada ketetapan dan rancangan Tuhan yang sempurna. Sesempurna apapun rancangan kita, sesempurna apapun mimpi dan harapan kita, rancangan Tuhan adalah di atas segalanya. Semuanya ada dalam kedaulatan kuasa Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memutuskan, dan Dia juga yang menetapkan setiap rancangan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan demikian, hari ini kebenaran Tuhan mengingatkan kita sekalian, jangan kecewa, jangan komplain, jangan marah, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapanmu. Bila ada rencana dan impian hidup kita yang belum terwujud, bahkan mungkin tidak terwujud, saya mengatakan mungkin apa yang menjadi harapan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesempurna dan sebaik apapun rancangan kita, saya katakan hari ini tidak akan mungkin lebih baik daripada rencana Tuhan. Tuhan adalah pemegang kendali dan pemegang kunci kesuksesan masa depan bagi setiap anak-anaknya. Apapun yang terjadi semuanya adalah proses pembelajaran iman untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, dan membuat kita untuk selalu berserah penuh kepada Dia dan terus hidup belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu jemaat GCC yang sangat-sangat dimuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Seringkali apa yang kita rancangkan tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Bahkan seringkali saya katakan tadi, mengalami kegagalan secara total. Membuat banyak orang kecewa dan putus asa. Yakobus telah mengingatkan kita untuk tidak pernah melupakan Tuhan dalam segala perencanaan yang kita lakukan. Rencanakan segala sesuatu yang terbaik. Doakan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan mulailah melangkah dengan iman. Pastikan hidupmu, hidup kita semua benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang mustahil bagi manusia dan dunia. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Seterpuruk dan seburuk apapun, kita percaya kuasa Tuhan itu sanggup. Dia berkuasa, Dia berdaulat di atas segala ketidakberdayaan kita. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita melihat bagaimana penciptaan semua alam semesta ini dan segala isinya, Dia menciptakan hanya dengan kuasa perkataan firman, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan saya percaya, kita semua percaya, kuasa yang sama tetap berlaku dan terjadi hari ini. Karena Allah pencipta itu adalah Allah yang sama yang kita imani hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan, kita akan menyaksikan, kita akan melihat demonstrasi perbuatan tangan Tuhan yang besar dan ajaib itu. Kita percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan bagiannya yang sempurna bagi saudara dan saya. Hal buruk boleh terjadi, namun Tuhan sudah menyediakan dan menetapkan segala yang terbaik, yaitu kelepasan, kemenangan, pemulihan, dan mujizat besar akan menjadi bagian hidup kita. Itu yang pertama, pesan kebenaran Tuhan bagi semua kita. Bagian yang kedua, di ayat yang ke-22 bacaan kita hari ini atau renungan kita hari ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Yang kedua, pesan firman Tuhan bagi kita, bahwa rahasia untuk kita boleh menerima bahkan menikmati rancangan Tuhan yang sempurna adalah Tuhan menuntut kesetiaan kita. Dia menghendaki, Dia menginginkan supaya kita tetap setia kepada Dia.
Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa sifat yang diinginkan Tuhan adalah kita mau setia dalam segala perkara. Buktikan bahwa kita adalah orang yang sungguh setia di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, lebih baik miskin daripada seorang pembohong. Ucapan orang yang setia adalah ucapan yang bisa dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang bertanggung jawab, orang yang konsisten, dan orang yang dapat menerima tanggung jawab. Kata iman dan setia memiliki makna yang sama, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang tidak akan pernah bisa berubah lagi. Kesetiaan adalah nilai hidup seseorang di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Semua kita mengharapkan ada orang-orang di sekitar kita yang setia. Suami menginginkan istri yang setia. Istri menghendaki suami yang setia. Pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang menghendaki, merindukan jemaat-jemaat yang digembalakan adalah jemaat-jemaat yang setia. Orang beriman berarti adalah orang yang setia. Orang yang gagah dalam hal membuktikan kesetiaan kepada Tuhan. Sesungguhnya berdasarkan ayat ini, dia belum layak untuk masuk klasifikasi orang beriman. Karena orang beriman, salah satu cirinya adalah dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kita harus setia mengimani bahwa rancangan Tuhan selalu dan pasti yang terbaik. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah batal, tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Karena dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia Allah yang konsisten untuk menggenapkan setiap janji-janjinya. Bagi kita semua orang percaya, bagi semua kita yang setia dalam pengiringan akan Tuhan, kita percaya sepenuhnya bahwa janjinya ya dan amin. Kita akan menunggu waktu Tuhan yang luar biasa. Bagaimana semua janji Tuhan itu, kalau kita menanti dengan setia, menanti dengan penuh kekudusan hidup di hadapan Tuhan, maka janji-janji itu akan menjadi bagian hidup kita. Jangan katakan kita orang percaya, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, kalau kita belum membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah renungan dan juga sebagai evaluasi, introspeksi bagi kita semua. Termasuk saya. Apakah kita sudah membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Keadaan boleh berubah. Keadaan dunia mungkin tidak pasti. Tapi jangan sampai mengubah kualitas iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita sedang menghadapi satu keadaan dunia di hari-hari ini. Begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan, dan keadaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Tapi hari ini, pesan kebenaran Tuhan, Tuhan menghendaki satu hal yang sangat penting dalam hidup kita adalah buktikanlah kesetiaan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tetap membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Ya. Keadaan apapun yang sedang kita hadapi tidak akan membuat kita berubah. Tidak akan membuat kualitas iman kita, kualitas pengharapan kita dalam Tuhan, kesetiaan kita akan berubah, kendor atau tawar. Tapi kita akan tetap hidup di dalam kesetiaan penuh kepada Tuhan yang berjanji dengan setia kepada saudara dan saya. Kesetiaan kepada Tuhan jangan terombang-ambing. Jangan luntur, jangan berubah. Karena apapun keadaan dunia yang sedang kita saksikan di hari-hari ini. Biarpun hidup miskin, kata firman Tuhan hari ini, susah tetap setia. Jangan tergoda untuk menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan sesuatu, untuk kepuasan, bahkan pemenuhan segala kebutuhan hidup kita. Tetap kita berjalan, melangkah di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dikatakan dalam bagian ayat 22, orang miskin lebih baik, lebih terhormat, lebih terpandang di hadapan Tuhan daripada seorang pembohong, orang yang tidak jujur atau penipu. Jadi merupakan satu hal yang menjadi sebuah peringatan bagi kita, warning bagi kita sekalian, untuk kita senantiasa benar-benar membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita dalam berdoa, kesetiaan kita dalam kita beribadah, kesetiaan kita sebagai hamba Tuhan dalam melayani Tuhan. Buktikan bahwa kita adalah orang-orang setia. Dan kapanpun Tuhan datang, kita percaya kita akan didapatinya sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan bagian yang terakhir, kita membaca di dalam ayat yang ke-23. Ya. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kunci kehidupan diberkati adalah
hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun pencapaian dalam hidup di dunia ini, evaluasi terakhirnya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kunci kehidupan kita dalam hidup 3, takut akan Allah, takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Berarti hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Baik kehidupan kita di dunia ini maupun dalam kehidupan kita yang kekal nantinya. Itu adalah kuncinya. Kita boleh capai, kita raih oleh karena kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, artinya bukan sekedar hidup yang sementara dan terbatas, namun hidup yang berkemenangan, hidup yang sejati, hidup yang abadi dalam kekekalan yang Tuhan sudah rencanakan dan persiapkan bagi saudara dan saya. Takut akan Tuhan menjamin dan memastikan hidup kita di dunia maupun kehidupan setelah semua perjuangan hidup kita di dunia ini berakhir atau selesai. Kebahagiaan hidup dan rancangan Tuhan yang agung hanya akan kita raih dengan satu syarat. Firman Tuhan hari mengingatkan kita, hidup takut akan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Dan senantiasa kita boleh membuktikan dalam segala aspek kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sebuah kalimat semata, bukan sebuah lip sync, bukan lip service, bukan sekedar imbauan khotbah yang disampaikan hamba Tuhan, bukan teori, namun sebuah fakta kehidupan orang percaya. Kita harus benar-benar mempraktekkan kehidupan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan dengan kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita taat setia dalam segala perkara yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Berikan ruang bagi Tuhan untuk berkarya bagi kehidupan saudara dan saya. Berikan tempat istimewa bagi Tuhan untuk melakukan segala yang terbaik, rancangan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Alkitab berkata dalam bacaan kita bagian awal di ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa? Tuhan pemegang kendali. Tuhan berdaulat penuh. Dia berkuasa atas segala apa yang terbaik untuk dirancangkannya bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, kita boleh melangkah dalam hari-hari hidup ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita bisa bertahan selama masa pandemi kurang lebih 1 tahun ini, kita percaya semua karena Tuhan yang hadir, menyertai, mendampingi kita senantiasa. Kita melangkah tidak sendiri. Imani dan aminkan bahwa tidak ada satu detik dalam hidup ini di mana kita melangkah tanpa Tuhan bersama dengan kita. Imani dan aminkan bahwa tidak ada persoalan hidup kita yang kita hadapi sendiri tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya. Kalau kita baca dalam Roma pasal 28, dikatakan di sana, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil menurut rencananya. Syaratnya hanya satu, yaitu apa? Kita hidup menurut rencana Tuhan. Yang kedua apa? Kita membuktikan kasih kita kepada Dia. Maka Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Artinya apa? Tidak ada satu bagian peristiwa hidup ini yang terjadi tanpa izin Tuhan dan tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya. Imani dan aminkan bahwa tidak ada satu ruang dalam hidup ini di mana kita tanpa Tuhan menyertai kita. Tidak ada satu detik dalam hidup saudara dan saya, Bapak Ibu Jemaat, tanpa Tuhan bersama dengan kita. Alkitab berkata, Dia adalah Allah Immanuel. Artinya setiap saat dalam hidup ini kita selalu dalam pendampingan Tuhan. Dia adalah gembala agung kita yang setia, yang senantiasa memberkati hari-hari hidup kita. Kalau Dia gembala agung kita, maka kita percaya semuanya ada dalam jaminan tangan Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memeringkan aku di padang rumput yang hijau. Ya, jadi kita percaya bahwa berkat Allah, pemeliharaan Allah sempurna adanya.
bagi setiap kita, saudara dan saya, jemaat Tuhan teristimewa, jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita menempatkan Dia sebagai Gembala Agung yang satu-satunya, imani dan aminkan perjalanan hidup kita ada dalam proteksi Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dunia mungkin tidak menjanjikan apapun, dunia tidak mampu, tidak berdaya untuk memberikan jaminan yang pasti bagi kita. Tapi hari ini Alkitab berkata, rancangan Tuhan yang terlaksana. Apapun yang kita lakukan semua terbatas, tapi kalau kita melangkah dengan kekuatan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Semua apapun tantangan dunia yang sedang bergelora di luar sana, secara manusia mungkin kita pesimis, secara manusia mungkin kita putus asa, secara manusia mungkin kita mengatakan kita tidak mungkin kita untuk keluar dari situasi yang sulit itu. Tapi hari ini ada satu konfirmasi firman Tuhan luar biasa, menguatkan, meneguhkan, bahkan melengkapi iman percaya kita. Jangan tawar hati bahwa rancangan Tuhan akan terlaksana, rancangan Tuhan pasti tergenapi, rancangan Tuhan yang akan dihadirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita saksikan dengan mata kepala kita, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi masa depan, bahkan hari hidupmu hari ini sampai pada hidup yang akan datang. Semuanya ada dalam genggaman, jaminan kuasa Tuhan. Bapak Ibu jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, hari ini kebenaran Tuhan mengingatkan kita sekalian, jangan pernah tawar hati, jangan pernah putus asa, kecewa, jangan pernah kendor pengiringanmu atas Tuhan, kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Kalaupun ada impian, harapan, doamu yang belum terjawab hari ini, katakan bahwa jawaban Tuhan, rancangan Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka nantikanlah jawaban Tuhan, nantikanlah rancangan Tuhan yang terbaik itu. Maka engkau akan melihat apapun yang engkau hadapi hari ini, ya, mungkin berbeda dengan apa yang kau harapkan. Realita kehidupan berbeda dengan apa yang kau mimpikan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun yang kita rancangkan tidak lebih baik dan tidak lebih sempurna dari apa yang menjadi rancangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat GCC dimanapun berada dan mengikuti acara ini, hari ini konfirmasi kebenaran Tuhan begitu jelas bagi saudara dan saya, untuk benar-benar menuntun kita, membawa kita untuk kita boleh melangkah dalam segala ketidakpastian dunia ini. Kita melangkah karena Tuhan menjadi jaminan segala-galanya. Kita terbatas, kita tidak sanggup, kita tidak berdaya, tapi kekuatan Tuhan menopang kita senantiasa. Kekuatan Tuhan akan mendampingi kita senantiasa. Sehingga di tengah ketidakmustahilan yang kita hadapi di hari-hari ini, imani, aminkan, kuasa Tuhan sempurna menaungi kehidupan kita semua. Sehingga kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, kemuliaan demi kemuliaan akan Tuhan nyatakan bagi kita anak-anak Tuhan yang setia dan taat di hadapan Tuhan. Kita mau setia kepada Dia, karena itu pesan kebenaran Tuhan hari ini. Ya, Tuhan mengendaki, Tuhan menginginkan kesetiaan dari saudara dan saya. Mari kita buktikan kesetiaan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Buktikan kesetiaan dalam keluarga, kesetiaan kita dalam pelayanan, kesetiaan kita di kantor, kesetiaan kita mungkin dalam kita mengiring akan Tuhan. Pesan kebenaran Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan adalah kesetiaan kita. Takut akan Dia adalah merupakan kata kunci bagi kita untuk melihat masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran ini melengkapi kita semua, menguatkan kita semua, dan itu menjadi satu panduan bagi kita semua. Jangan pesimis, jangan tawar hati, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tapi melangkahlah dengan penuh keyakinan bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan itu berdaulat atas segala keterbatasan kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kalau kita melangkah dalam jaminan ini, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang tawar hati, orang yang pesimis, orang yang putus asa dalam kita menjalani hari hidup ini. Ada masalah, ada persoalan, karena itu janji Tuhan. Kita tidak pernah dijanjikan bahwa mengiring Tuhan tidak akan ada masalah. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri.
Tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji dia selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Ada satu pujian juga yang sering kali kita nyanyikan di gereja. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji mujizat itu pasti terjadi bagi setiap mereka yang setia kepada Tuhan, yang selalu menyembah kepada Dia. Itu jaminan dari sebuah pujian yang boleh menguatkan iman percaya kita. Sekali lagi, imani dan aminkan rancangan Tuhan itu pasti yang the best untuk saudara dan saya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita mungkin. Mungkin ada orang-orang yang berkata, Tuhan, keadaanku sedang terpuruk di hari-hari ini. Kesehatanku, ekonomiku, usahaku, bisnisku. Hari ini, bangkitkan semangat imanmu. Imani dan aminkan rancangan Tuhan terjadi dan berlaku dalam hidupmu. Waktu Tuhanlah yang kita nantikan. Alkitab berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar menanti waktu Tuhan. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Dan kalau Dia sudah merancangkan sesuatu yang pasti di masa depanmu, itu tidak akan pernah meleset. Dia setia dengan janjinya. Rancangannya itu adalah rancangan yang maha sempurna. Rancangan yang terbaik di atas yang terbaik. Karena Tuhan itu adalah pemberi segala yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Kita gagal saja memberi yang terbaik bagi Dia, Dia selalu mempersiapkan yang terbaik. Apalagi kalau tidak memberi yang terbaik. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, nomor satukan Tuhan, maka imani dan aminkan. Tuhan juga akan membuat kau menjadi pribadi yang prioritas di hadapan Tuhan. Engkau menjadi akan pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan merancangkan sesuatu yang istimewa dalam hidup masa depanmu. Masa depan keluargamu, anak-anakmu. Ya, kita percaya semuanya ada dalam jaminan Tuhan. Dia pemegang kendali atas hidup saudara dan saya. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita hanya merancangkan banyak hal dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, semua rencana itu kita rancangkan, kita rencanakan dengan melibatkan Tuhan. Seperti kata Yakobus. Ya, jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Kita bisa membuat planning apapun yang terbaik. Tapi sekali lagi, Tuhan rancangannya yang akan berlaku dalam hidup kita semua. Kalaupun ada rencana, harapan, impian kita yang belum terwujud, katakan bahwa rancanganku terbatas, rencanaku terbatas, impianku terbatas, tapi kuasamu tidak pernah terbatas. Pesan kebenaran Tuhan hari ini, jangan pernah batasi Tuhan untuk berkarya dengan leluasa dalam hidupmu. Karena Dia pasti mempersiapkan bukan hanya yang baik, tapi Dia sudah mempersiapkan segala yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah kebenaran ini terus membawa kita untuk tetap optimis bahwa kita akan meraih janji-janji Tuhan. Kita akan menikmati, merasakan bagaimana rancangan Tuhan itu sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Apapun keadaan hari ini, imani dan aminkan rancangan Tuhan itu adalah yang sempurna untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kebersamaan kami di dalam merenungkan firman-Mu yang boleh datang menyapa mengingatkan kami Tuhan bahwa kami mungkin adalah manusia yang terbatas, dan dalam keterbatasan kami boleh merancangkan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan mengharapkan banyak hal dalam hidup kami. Kami mungkin punya cita-cita, impian untuk masa depan hidup kami yang terbaik, untuk ke masa depan keluarga kami yang lebih baik, masa depan anak-anak kami dengan studi mereka dan masa depan mereka yang terbaik. Tetapi kami percaya hari ini Bapa, bahwa rancangan Tuhanlah yang boleh terjadi dan terlaksana dalam kehidupan kami. Kami boleh mempersiapkan banyak hal dalam hidup kami untuk kami melihat masa depan kami yang pasti. Tetapi segala sesuatunya, ketika kami libatkan Tuhan di dalamnya, maka semua rencana itu pasti akan terwujud. Dan kalaupun Tuhan ada rencana-rancangan yang kami boleh rancangkan dalam kehidupan kami,
tidak terwujud. Ajar kami Bapa, untuk kami mampu mengerti dan memahami bahwa mungkin ada banyak hal yang kami boleh kehendaki, yang kami inginkan dalam hidup kami, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya menjadi alasan segala apa yang kami inginkan dan harapkan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kami, karena itu tidak Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk apa yang Tuhan boleh datang sampaikan bagi kami tanpa terkecuali. Baik hamba yang menyampaikan, jemaat yang mengikutinya. Kebenaran Tuhan hari ini mengingatkan kami Bapa, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kami adalah kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami boleh takut akan Engkau untuk kami boleh menjalani hari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran Tuhan yang sudah datang menyapa kami, menegur kami, menasihati kami Bapa. Beri kami kerendahan hati untuk kami mau Tuhan merubah hidup kami. Kalau selama ini ada konsep persepsi cara pandang kami yang keliru, kami seringkali tawar hati dan kecewa ketika ada rencana-rencana kehidupan kami, ada rancangan-rancangan kehidupan kami, ada doa-doa kami, harapan-harapan kami yang tidak terwujud dalam kehidupan kami. Ternyata hari ini kami temukan jawabannya, bahwa rancangan Tuhan lebih daripada apa yang kami rancangkan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan yang sempurna adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Dan itu yang kami imani, yang kami aminkan sepenuhnya akan terjadi dialami oleh semua jemaat GCC yang ada dimanapun mereka boleh mengikuti acara ini dan juga pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang lebih mengenal apa yang jadi kerinduan harapan, rencana-rencana ke depan. Engkau berdaulat di atas segalanya, dan kami percaya Engkau pemegang kendali atas semuanya. Berkati segala sesuatunya Bapa, kehidupan kami hari ini, besok sampai pada kekal selamanya. Kami yang serahkan dan pertaruhkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Bapa, ini iman kami, ini ucapan syukur kami. Kami bawa dan sampaikan dialaskan dalam satu nama, dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapkan dirimu, engkau siapkan elemen perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang mendasarkan perjamuan kudus di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24 serta ayatnya yang ke-25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput kita semua berdiri, ambil hosti, roti, dan mari kita angkat dengan tangan kita di atas kepala kita. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal
dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat anggur kita, dibentuk menjadi darah Yesus. Saudara angkat di atas kepalamu. Katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Bersama keluarga, aku berkumpul di surga, punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh COVID-19, bahkan virus kuman yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman Tuhan berkata, jika kamu makan dagingku, minum darahku, aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Baik saudara, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Di masa pandemi dan di masa-masa yang sukar, kami ada di dalam Engkau. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah mengalami situasi yang buruk. Sebab rancangan Tuhan bagi kami bukan rancangan yang buruk. Bukan sakit penyakit, tetapi adalah masa depan yang penuh sukacita. Engkau merancangkan kami yang baik dan janji-Mu yang baik tergenapi dalam hidup kami. Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekalipun kami harus berjalan di lembah kekelaman, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Engkau bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, sebab kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini memberikan kekuatan kepada kami untuk terus melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan kami percaya rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Janji-Mu kami terima, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami.
Terima kasih berkati mereka yang sudah memberikan persembahan secara transfer ke Yayasan Pelayanan Gali Indonesia. Tuhan berkati setiap rupiah, bahkan dolar yang ditabur. Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak seorang pun yang kekurangan, tidak seorang pun yang miskin, semuanya hidup berkelimpahan. Tuhan yang tidak akan berhutang dan Tuhan yang akan memberkati dengan limpah setiap mereka. Persembahan apapun yang mereka berikan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat atas mereka. Pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, dan kesehatan kami semua diberkati. Kalau mereka bekerja, Tuhan promosikan supaya mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Kalau mereka seorang pengusaha, Tuhan biarlah mereka dapat mengembang ke kiri dan ke kanan. Maka usaha-usaha yang mereka kembangkan, Tuhan buat berhasil. Kami tolak rugi, kami tolak pilot, kami tolak bangkrut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka semua. Dan juga ketika mereka berada dalam situasi di mana mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka kesempatan untuk mereka dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta, kemampuan, profesi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka sakit, Tuhan jamah setiap mereka yang sakit, diurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga mereka sehat sempurna, diberkati. Keadaan ekonomi diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kami bawa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Indonesia butuh Kristus. Karena itu Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan kami, COVID segera berlalu. Dan berkati seluruh anak bangsa ini. Berkati pemerintah yang sah, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, camat, kelurahan, lurah, juga kepala desa, RW, RT, semuanya memerintah dengan takut akan Tuhan. Hikmat, marifat surgawi Tuhan berikan kepada setiap mereka di dalam nama Yesus. Maka Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi negara yang besar dan makmur. Maka oknum-oknum yang merongrong kesatuan bangsa ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh pelayanan Galilea Network dan juga Yayasan Pelayanan Gali Indonesia. Tuhan berkati dan program-program kerja ke daerah-daerah tetap berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, supaya seluruh pembiayaan, baik itu dalam mengupayakan konten-konten maupun juga pelayanan offline ke daerah-daerah, seminar dan juga KKR tetap bisa berlangsung. Tuhan berkati terus, dan juga Galilea Network akan semakin berkembang dan semakin diketahui oleh banyak orang. Dunia akan menyaksikan bahwa Kristus luar biasa. Banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan dipanggil kepada terang yang ajaib, dan mereka berbalik arah menuju kepada terang dan menuju kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa semua janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Setiap hari kami berjalan bersama Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak untuk kami lupakan, termaterai menjadi rema dalam hidup kami, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu, dan kami terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kabar baik, firman Tuhan telah disampaikan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka berakhirlah ibadah online untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.